Untungnya Tuhan membiarkan aku menjemputnya. Ini di mana? Baju saya di mana? Siapa? Pajak tunggal. Haha Tuan. Dengar kenapa kamu tidak kembali 2 hari lagi? Non Song maaf. Hei, Singkirkan semua barang berharga dari saya. Lao Zhao, saya benar-benar tidak punya banyak barang berharga. Gadis ini tidak punya satupun perhiasan emas, dan saya memberikan resep rusak setelah setengah hari. Itu juga membungkus beberapa lapis dengan bayi. Siapa yang menyuruhmu menyentuh resep saya? Berikan padaku. Hei, kamu mulai lagi. Berikan sesuatu padaku. Berikan itu padaku. Berhenti untukku. Saya percaya kamu berhenti untukku. Saya lihat siapa yang berani menagih pajak tunggal Rui. Hahaha, Kapten Sao. Keluarga simen saya ada di Qiantang. Ini bisnis besar. Saya di sini untuk melamar hari ini. Saya lihat pajak tunggal ini. Mari kita hindari. Kamu siapa? Dia adalah suami saya. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu tidak percaya? Percaya sekarang. Baiklah kalau begitu. Non Song menikahlah secepatnya. Selamat. Ini. Hei, kamu siapa? Kamu bisa bicara omong kosong. Nama saya Song Shirui. Saya menyelamatkanmu ketika kamu pingsan di pinggir jalan kemarin. Maka kamu tidak bisa menghina saya dengan mudah. Ayo kamu. Jangan murah dan jual dengan baik. Saya ingin melaporkan ke reporter. Laporkan ya. Oke, saya biarkan kamu tidak. Saya tidak melaporkan, oke? Biarkan saya pergi. Coba kerajinan saya. Aku tidak makan itu. Kalau kamu tidak makan, jangan coba-coba minta bebanmu kembali. Kamu ini perampok perempuan. Biar aku makan tapi kamu lepaskan aku. Kerajinannya tidak buruk. Bukan cuma surat biasa kan? Untungnya suratnya masih ada. Lagi apa ini surat kepemilikanku? Surat apa? Tidak ada. Bilang atau tidak aku akan merobeknya untuknya. Ini restoran di Qiantang. Surat bernama Pavilion Copperfinch. Pavilion Tongkue. Pavilion Tongkue ini warisan leluhur ayahku. Aku datang ke Qiantang kali ini untuk mengelolanya. Bisa kamu kembalikan padaku sekarang? Sebelum aku berhasil menghindari pajak lajang, kamu bahkan tidak mau lari. Hei, Oh iya, kamu harus menemaniku dalam pertunjukan ini besok. Aku akan melepasmu setelah pertunjukan. acting apa? Menikah. Oke. Perjanjian beruban hari ini. Shu Siang Hongjian. Agar persekutuan daun merah dapat dinyatakan dengan jelas. 2 pendatang baru dalam sertifikat ini menyembah langit dan bumi pejabat simen. Simen Daguan Ren tiba. Kapten Sao, menurutku, pernikahan ini perlu dipertimbangkan. Kamu dari Qiantang. Kenapa aku tidak pernah melihatmu di Qiantang? Dan ini masalahnya. Rui lebih memilih menikah. Anak nakal yang baru sekali bertemu ini. Daripada menikahi pria tampan seperti aku yang kaya dan hebat. Itu sangat aneh. Aku Song Shirui harus meminta pendapatmu saat aku menikah. Bantu aku cepat, kalau tidak jangan mau hatiku. Kurasa dia punya niat lain padamu. Aku. Kamu dengar aku. Dia mengakui aku. Kami cinta sejati. Cinta sejati, kalau bilang cinta sejati ya benar-benar mencintai. Aku berjuang untuk yang ketujuh. Ah,
Aku berjuang untuk Diga. Rui. Upacara sudah selesai. Kirim 2 pendatang baru ke kamar pengantin. Kenapa kamu masih menangis di hari yang bahagia ini? Aku menjadi pro sebelum masa bakti berakhir. Aku juga menciummu. Aku bilang kamu jelas-jelas pria besar. Kenapa kamu bertingkah seperti perempuan? Sekarang aku yang mengambil keuntungan, oke? Aku dipaksa olehmu. Aku datang ke Qiantang dengan alasan baik untuk membuka restoran. Siapa tahu, aku bertemu dengan bandit perempuan sepertimu. Santai saja. Ini nafsuku. Kamu hanya membantuku berakting. Jangan mendekatiku. Mari kita buat perjanjian gentleman. Bukan pasangan kan? Ini. UPS ini masalah besar saat restoranmu buka. Ayo pergi. Sepakat, tanda tangan. Ayo minum bersamaku. Kita ini pernikahan palsu. Kenapa minum anggur Hechuan? Ini bukan anggur. Ini anggur kerjasama dan persahabatan kita yang bahagia. Oh oke, kalau begitu aku minum. Cepat minum lagi. Aku benar-benar tidak mau. Kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan lepas. Jangan lepas. Kita punya perjanjian gentleman. Aku tidak diterima jika kamu melepasnya lagi. Panas sekali. Konyol. Rui. Ruiriku. Aneh untuk dikatakan. Song si Rui ini belum menikah selama bertahun-tahun. Hari ini tiba-tiba muncul seorang suami. Ini aneh. Kamu periksa itu untukku. Periksa anak ini untukku. Kalau begitu ini serius. Serius. Kalau begitu kita jadikan dia suami, mengerti? Mengerti. Hei, bukankah kita sudah sepakat dengan perjanjian gentlemans? Ya kenapa? Lalu kamu mengambil keuntungan dariku saat aku minum terlalu banyak. Siapa yang membuatmu minum terlalu banyak dan jadi gila? Perampok wanita. Aku salah, oke? Perampok wanita. Mau lihat roti segar? Aduh pengantin. Hei, kamu baru saja menikah dan langsung buka lapak? Pergi, jangan ganggu urusan ibuku. Bagaimana kamu bisa menghidupi wajah putih kecil Apa jika tidak buka lapak? maksudmu? Kenapa kamu tidak naik ke sana? Hei, aku berdiri. Berhenti, kalian berdua beruntung hari ini. Changwaku, berhenti di situ. Anjing-anjing ini pantas dipukuli. Bos akan bawa 5 roti daging besar. Oke, Terima kasih atas bantuanmu tadi. ya ayo. Roti ini untukmu. Tidak usah bayar, hai. Tidak masalah. Untuk menghadapi preman kamu harus menggunakan cara yang lebih preman. Haha, benar juga. Panggil aku adik, jangan panggil aku gadis kecil. Adik. Jelas-jelas gadis kecil. Terima kasih, teman. Simpan uangnya. Hubungi aku kapanpun kamu butuh bantuan. Pergi. Hei, jalan pelan-pelan. Sungai Qiantang mengirimi Yinshan hari ini. Kamu ngapain? Bukan kamu yang berjalan diam-diam itu menakutkan. Kita baru menikah 2 hari dan sudah mulai tidak suka padaku. Hei. Benar juga. Di mana pavilion Tongkue itu?
Gedung jelek itu ada di jalan tempat kamu pingsan waktu itu. Lanjut dikit lagi. Hei, aku nggak tahu di mana aku pingsan. Kenapa nggak kamu ajak aku ke sana? Aku nggak mau pergi. Kalau gitu aku pergi sendiri. Kenapa kamu lagi? Yo. Benar-benar jalan sempit buat musuh. Kamu ngapain di restoranku? Tolong keluar. Kamu ngerti nggak aturan first come first served di restoranmu? Ini akte kepemilikan restoranku. Kalau kamu nggak keluar lagi, ini kayak merebut rumah. Udah nggak usah ngomong kosong. Seluruh Qiantang milik Tuan Simen. Aku nggak peduli kamu tinggal di rumah mana. Ya, kembalikan ke aku. Ayo ambil. Aku akan melawan kamu. Muka putih kecil. Kamu lihat. Aku akan merobek akte kamu hari ini. Jangan berani-berani. Ah. Mengganggu suamiku sudah tanya aku belum. Pegawai tinggi bilang jangan ganggu kamu. Jangan nggak tahu diri. Bilang itu ke Simon. Kamu tunggu aku. Aku ajak orang buat gertak. Kamu lemah banget. Gimana kamu bisa sampai sini dari Kaifeng? Jalan aku aman-aman aja. Sejak ketemu kamu jadi sial. Hei, aku udah nyelamatin nyawa kamu 2 kali. Jangan nggak tahu terima kasih. Iya. HM yang kemarin bisa dihitung nggak? Toko Baoziku. Hei, ada apa nih? Pergi ke reporter. Pegawai apa yang kamu laporin? Mereka sama Simon. Nggak, aku belum selesai sama mereka. Hei, tunggu. Kamu bilang itu geng, kita tidak bisa pulang dulu. Si bocah di toko itu sudah memeriksanya. Nama orang ini adalah Gu Ping'an. Dari Kaifeng. Gu Ping'an. Aku harus cepat mengirim surat ke Kaifeng. Berita ini sangat penting. Kami lepaskan beberapa burung merpati lagi. Jangan keluar dan ketahuan. Bajingan-bajingan itu pikir mereka dilindungi oleh Simen. Berani berbuat onar di Qiantang. Aku pasti akan melampiaskan amarah ini nanti. Aku punya ide. Karena toko rotimu sudah tidak ada sekarang. Mari kita buka restoran saja. Kemudian aku mau 7 tael sebulan. Wu Liang, 8 tael. 7 tael, 10 tael, 10 tael, 10 tael deal. Kemudian besok pergi ke Tongkue Pavilion. Tolong Chef Song. Tolong shop ke Epergu dulu. Perabotannya tidak ketinggalan zaman. Hanya saja sudah terlalu lama tidak digunakan. Sedikit berdebu. Aku butuh seseorang untuk merawatnya dengan baik. Jadi apakah kamu puas dengan dapurnamu? Puas. Piring dan sumpit ini cukup baru. Hei, diperkirakan tutup tidak lama setelah dibuka. Apakah ada yang kurang atau tidak mudah digunakan? Kamu bisa bilang kapan saja. Aku akan membelikannya untukmu. Dalam 1 tael perak. Oke. Kemudian mari kita mulai. Aha berhenti. Hampir saja. Tampaknya lentera-lentera ini harus diganti semua. Nah, kapan kamu mau buka? Tidak perlu buru-buru, kita akan pergi ke suatu tempat dulu, Ham. Apa yang dilakukan Cai Desuan di sini? Kenali dirimu dan musuhmu. Kemenangan. Hari ini kita akan bertemu dengannya secara langsung. Semua hidangan andalan disajikan lagi.
Apakah kamu benar-benar kasar padaku? Kita sudah menikah. Kamu bahkan tidak meminta paman ketigamu untuk mengundangku makan malam. Ada apa? Pemilik toko, aku belum mati. Apa yang terjadi dengan pemilik toko? Komandan Song telah datang ke Diesuan. Benar atau tidak? Haha, bagus. Aku tahu Rui Rui memikirkan aku. Pergi dan temui Rui Rui. Hei, dia masih punya suami hari ini. Hei, dua tamu resmi pemilik toko. Camilanmu. Kamu sudah makan camilan. Ini pengetahuan pemilik toko kita bahwa Nona Song ada di sini. Dilakukan dengan sengaja. Chai Diesuan Signature 6 Treasures Kontubine Red Date Cake. Ice and Snow Cold Yuanzi Fragrant Candy Chai Feng Wuxiang Cake. Kue kaya peri. Kue kastanya emas. Silakan dinikmati Nona kecil. Ah, ini gratis kan? Rui Rui. Lihat kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya ketika kamu datang padaku. Jadi aku bisa menyambutmu secara pribadi. Jauh dariku. Hei, jangan terlalu dingin ya. Hei pemilik toko, bagaimana cara meminum semuanya? Oke. Suamiku minum terlalu banyak kemarin. Aku akan minum ini untuknya. Tunggu sebentar. Pemilik toko simen, aku tidak kesini untuk mengunjungi dermaga bersamamu hari ini. 3 mangkuk anggur ini adalah pembukaan masa depan tongkue pavilionku. Silakan kunjungi lebih sering. Anggur pendukung. Minum pelan-pelan. Nyonya, ayo pergi. Pemilik toko Gu juga bisa makan hidangannya. Aku juga bisa minum anggur. Aku ingin pergi tanpa membayar. Tidak pantas. Berapa harganya? 80 tael perak. Sangat mahal kamu mencuri uang. Ini lebih dari 100 tael. Simpan saja kembalian itu. Nyonya, ayo pergi. 100 tahilku hilang begitu saja. Hahaha, saat kamu melemparkannya ke simen tadi. Aku belum pernah melihatmu begitu cemas. Itu modal usaha untukku membuka restoran. Ayah meninggalkan aku total 200 tahil. Apa? Kamu memberikan setengahnya Gu Ping'an. Aku hanya tidak tahan dia mengincarmu. Mengapa kamu tidak suka? Mengapa kamu biarkan aku jadi suamimu sekarang? Apa yang sedang kamu lakukan? Nyonya. Bisakah kamu berhenti mengikatku untuk tidur malam ini? Perampok wanita. Nah, begitu. Masih ada hidangan. Ayo. Hei. Apa ini? Aku belum pernah melihat hidangan ini. Tapi nenek mewariskannya padaku. Ini disebut sup ikan kakak Song. Nenek kita juga seorang koki. Baiklah, bahkan keluarga pejabat suka sup ikan buatan nenek. Wow. Kita akan membuka. Bukan tahun baru Imlek. Mengapa kamu membeli begitu banyak sutra merah? Oh, kain merah terlalu banyak saat kita menikah. Tidak berguna menyimpannya. Lebih baik gantung semuanya untuk sukacita. Hei. Penuh suasana pesta. Benar-benar. Terlalu lelah untuk pergi ke kiri. Hei, cepatlah. Tanganku pegal. Aduh. Ah. Segera dibuka. Apa kamu gugup? Apa yang harus membuatku gugup? Aku sangat bahagia. Dan ini yang paling dekat dengan impian itu. Jangan khawatir, tinggal menunggu aku membantu kamu menghasilkan uang setiap hari. Ah. Sangat percaya diri. Sudah bilang halo tadi. Tidak menyangka Chef Song punya kekuatan supernatural.
Entah siapa yang kau sapa. Gimana yang ini cukup besar kan? Dan apakah berhasil? Bah, ini dewa pelindung juru masak kita. Bodhisattva Jiai, saya bicara dengan Buddha. Saya ingin menukar pernikahan ini dengan Tongkue Pavilion yang makmur. Berani sekali kau bertaruh? Saya tidak punya siapa-siapa. Saya hanya ingin menjadi juru masak. Jadi saya mengejek di depan kuil Yue Lao. Saya tidak mampu berlutut di kuil chef. Oke, saya janji. Pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Tongkue Pavilion pasti akan menjadi restoran terbesar di Jiangnan. Dan kau adalah chef nomor 1 di seluruh Qiantang. Sepakat, Sepakat. 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 Tongkue Pavilion buka. Oke. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saudara-saudara sekalian, hari ini Tongkue Pavilion resmi buka. Semua menu diskon 50%. Silakan datang ke toko untuk mencicipi. Silakan masuk. Silakan masuk, ada ruang pribadi di lantai atas. Selamat. Pemilik toko Gusimen Tamulangka. Silakan masuk dengan megah. Lihat. Gerakan bagus. Kamu yang menembaknya sendiri. Pemilik toko, hari ini, kita harus memberi pelajaran pada orang ini. Jangan keterlaluan. Lagi pula masakan ini, dibuat oleh Rui. Mari kita bicarakan. Zombie menjadi pesaing. Siap hari kilas. Hei 3 telur. Kenapa lama sekali menunggu? Itu terlalu lambat. Kapan makanan kita akan disajikan? Saya sudah menunggu setengah jam. Datang. Ayo milikmu. Naik. Teman-teman jangan khawatir. Saya akan mendesak dapur sekarang. Petugas tamu makanan sudah datang. Apakah Anda takut terlambat untuk makan enak? Kamu di sini harus mencicipinya. Nona-san, Hei adik kecil. Hari ini terima kasih sudah datang. Kami terlalu sibuk sampai tidak sempat menyentuh tanah. hai tidak masalah. Ngomong-ngomong panggil saya Bunga Baring di masa depan. Oh benar. Saya tidak tahu di mana saudara Bunga Sutra itu sekolah menengah. Di toko kami, hanya kurang seorang pelari. Apakah Anda tertarik? Ide bagus. Menyegarkan bulan itu. Oke. 3 tael perak. Makan dan tinggal. Hai, uangnya untuk apa? Saya cocok dengan Nona Song. Semangat yang cocok. Haha, Anda pasti akan puas. Saya pergi bekerja. Pelan-pelan. Kaki yang sangat rapi. Hei 3 tael. Anda benar-benar memiliki aura bos wanita. Apa masalahnya? Mahal Hom. Heh. Saya akan sibuk dulu. Banyak orang yang mendaftar. Mendaftar untuk apa? Manajer umum, Bagaimana Anda akan mendekati pelanggan? petugas tamu, kembali untuk makan malam. Bagaimana menurutmu? Palu Dangdang. Tongtian adalah yang terkuat. Ciptakan kecemerlangan bersama. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku cuma mau tahu apakah aku bisa makan cukup kalau kerja di sini. Cewek, mau coba? Siang. Selanjutnya. Om, kalau nggak bisa bangun jangan bangun. Gimana pahlawan memanggil Laut Ningzang? Apa yang mau diajukan? Juru masak kedua di pavilion Tongkue nggak gampang jadi. Kamu harus coba. Apa syaratnya? Daging dan sayur. 4 lauk 1 sup. Kalau bisa rasa Jiangnan. Nggak ganggu aku. 1 batang dupa cukup. Fancy arrowroot. Saus pedas dengan kerang dan sayur. Bambu kering buatan sendiri. Darah bebek jahe. Dan ini,
Hei hei, Nasi goreng telur. hei ini bukan nasi goreng telur biasa. Ini nasi goreng dengan lada dan telur. Bau, Benar kan? bau. Ing'an, coba. Ini nasi goreng telur yang dibuat ayahku untukmu. Mangkuk nasi goreng telur Kokining benar-benar nggak biasa. Hei, terima kasih pemilik toko. Aku tahu pemilik toko sudah mencicipi makanan enak. Hanya makanan biasa ini yang bisa membuatmu terkesan. 5 TL sebelum bulan baik. Kerja besok. Hei, terima kasih pemilik toko. Wu Liang, Aku ada sesuatu untuk diceritakan. Aku pikir kita lari ke sana kemari di restoran setiap hari. Agak merepotkan. Kenapa kita nggak pindah ke restoran dan tinggal bersama mereka? Oke. Dengar kamu. Apa yang kamu lakukan? Melototin nasi goreng telur ini dan nggak makan. Ning Changhai ini benar-benar tidak biasa. Saya sudah suka nasi goreng telur sejak kecil. Tapi dia melakukannya. Rasanya sama seperti yang ayah saya buat sebelum dia meninggal. Itu benar. Ning Changhai ini memang punya sesuatu. Hei, kamu bilang dia menghabiskan 1 batang dupa. Kamu bisa memasak begitu banyak hidangan. Ya saya punya solusi untuk masalah pengiriman yang lambat. Aktivitas baru di toko kami. Jika dalam 1 batang dupa, semua hidangan tidak tersedia, maka hidangan berikutnya gratis. Hei tamu ini. Curang tidak berlaku. kepala ikan lada silakan nikmati. Manager Hu, coba-coba. Bagaimana hasilnya? Bagaimana bisnis akhir-akhir ini? Berkah dari pemilik toko Tosimen, bisnis toko belakangan ini tidak buruk. Pemilik toko simen ada di sini. Mau mencoba, datanglah ke saya. Saya akan memberikan diskon. Sebanyak yang kamu mau. Bawakan saya hidangan terbaik. Anggur terbaik. Oke bunga baret. Sajikan untuk pemilik toko simen kami. Saya ingin yang terbaik di toko kami. Oke, Hei Cui Hua. Apakah kamu ingat catatan hari ini dengan jelas? hanya ada beberapa meja hari ini kamu tidak boleh salah. Lalu saya melihat mengapa ada kekurangan 2 juta dalam catatan ini. Ah, kurang 2 juta begitu banyak. Siapa yang memberikan 5 juta uang terbang ini? Simon, Pria. hei ini dia. Pembayaran. Mejanya 8 juta. Tapi dia hanya punya kembalian 2 juta. Jadi dia memberikan saya 2 lembar 5 juta. Saya memberikannya 2 juta untukmu. Lalu dia bilang punya kembalian. Memberikan saya 3 juta lagi. Aku memberinya 5 juta lagi. Benar sekali. Zihua. Mungkinkah dia berubah nanti? Kamu memberinya 2 juta. Ah, dia berbohong padaku. Maaf pemilik toko. Aku benar-benar tidak pandai matematika. Mengapa kamu tidak memotong 200 yuan dari gajiku? Potong. Ya lupakan saja, aku akan memberinya diskon untuk mejanya. Tapi sepertinya kita masih membutuhkan seorang akuntan. Oh, jangan salahkan si bunga. Mengapa repot-repot dengan 200 koin itu? Dia juga lelah. Aku tidak berdebat dengannya. Aku hanya berpikir Simon sangat kejam. Mengintimidasi orang yang belum membaca buku. Hei, Apa itu? berjudi. Berjudi. Hei, ini juga bisa ditambahkan. Mengapa kamu pergi? Aku akan melihat. Tunggu aku. Hei, maaf teman-teman. Tugas. Berhenti bermain. Aku hanya akan kalah 1 putaran. Yang terakhir. Berbalik melawan angin. Semuanya tentang kamu. Yang terakhir. Ayo. Yang terakhir. Kamu keluar dulu. Hei, ada permainan. Keluar. Siapa orang ini? Luar biasa, dia adalah Liu Xiaodao dari periode Cretaceous. Jika kamu tidak menginginkannya, ingin berjudi karatan. Mengapa aku menginginkan ini? Hei, menang. Aku menang. Petugas datang. Ayo.
yang bernama Liu Xiaodao. Dia tidak mengandalkan keberuntungan. Orang ini jago berhitung. Dia sudah menghitung kartu di pikirannya. Hei, bukankah kita sedang mencari seorang akuntan? Anak-anak, aku kembali. Aku bawa sesuatu yang enak. Ayo, ayo. Kenapa ada begitu banyak makanan enak? Wah. Ayo, apa lagi? Kakakku juga membeli ayam panggang hari ini. Ayam panggang. Wanji Tidak. Xiang Xiaosong Titik. Siapa kamu? Maaf mengganggu. Lihatlah Ping An, bendahara Tongkue Pavilion. Ini istriku. Apa kabar? Aku melihat adikku di jalan hari ini. Orang yang salah. Pergi. Adik, tunggu-tunggu. Ya benar, kami tidak bermaksud jahat. Aku punya pekerjaan untukmu. Bagaimana kamu tahu aku tidak bekerja? Hei adik. Aku akan langsung saja. Sampai jumpa di meja poker hari ini. Aku tahu kamu punya cara sendiri untuk memenangkan uang. Kamu punya banyak saudara yang harus diurus. Hidup pasti tidak mudah. Tongkue Pavilion baru saja dibuka. Kami sedang mencari seorang akuntan. Kami membutuhkan orang sepertimu untuk bergabung. 4 TL per bulan. Makan dan minum, bagaimana menurutmu? Ini. Dan restoran punya makanan ekstra setiap hari. Kamu bisa membawanya pulang untuk dimakan anak-anak. Wow, wow. Kakak pergi-pergi. Kakak langsung saja pergi. Pergi kapan kamu mulai besok? Semuanya. Tongkue Pavilion resmi berjalan dengan baik mulai hari ini. Oke, hahaha. Dari sekarang, kalian harus bekerja sama. Bersatu sebagai satu. Aku pasti akan memimpin kalian. Mengubah pavilion Tongkue kita menjadi restoran terbesar di Qiantang. Manajer akan memberiku kenaikan gaji saat waktunya tiba. Aku dukung. Manajer. Kalian perlu mencari koki lain untukku dan bos wanita, Runcan. Kompor yang sekarang terlalu kecil untuk kugunakan. Tidak masalah, tambahkan uang untuk dapur besar. Akan ada. Tapi kita harus melayani setiap pelanggan dengan baik. Ada masalah. Tidak juga, sebenarnya tidak. Oke, mari kita teriakan slogan kita bersama. Satu darah, satu hati, satu untung, satu emas. Ya. Kenapa di luar begitu ribut? Hei, aku akan lihat. Hei, cepat kembali. Hei. Kenapa kalian pergi ke Peak Butterfly Swan? Ada acara hari ini. Pesan 4 untuk mengirimkan hidangan. Kapan hal sebaik itu terjadi di keluarganya? Aku tidak akan memberitahumu. Aku akan ke pesta. Apa yang terjadi? Mereka pergi ke meja, tempat duduk. Di Eswan. Yah, beli 4 dapat 4 gratis. Beli 4 dapat 4 gratis. Ini pertarungannya. Pada tanggal 54 peri kupu-kupu warna-warni mengundangmu untuk makan. Hahaha, tunggu lama. Tidak bisa menjual. Hidangan yang hampir dipotong akan dikirimkan gratis. Lalu diam-diam menaikkan harga satuan. Mereka tidak mengerti trik ini. Hei, apa yang kamu tahu? Pelanggan ini jarang datang ke Chai Diesuan untuk konsumsi. Mereka secara alami tidak bisa melihat perbedaan harga. Hei, kamu mau tiket? Tiket apa? Tidakkah kamu lihat ada lebih dari 80 meja di Chai Diesuan ini? Dengan tiketku akan ada 6 meja lagi dalam antrian. Apakah itu tidak lebih baik daripada memiliki 80 meja? Terima kasih Hei, 100 yuan lebih baik untuk mengambilnya. Hei, kamu tidak mau ada orang yang mau. Apa yang istimewa dari Chai Diesuan? Makanannya tidak sebagus yang kubuat. Aku akan pilih hari saat bisnis kita membaik. Ajak seluruh kota untuk makan apa saja yang mereka mau. Biarkan semua orang menilai masakan siapa yang lebih enak. Ya ampun. Wah, kamu bikin aku kaget. Perampok wanita. Kamu benar-benar maskotku. Maskot apa? Aku masih punya jalan panjang. Berapa banyak dari kalian satu persatu? Oke, tiketmu, terima kasih.
Tamu pejabat, waktu untuk satu batang dupa akan ditambah 30 yuan setelah waktu habis. Hei tamu pejabat ini silakan masuk, silakan masuk. Sianggong benar-benar strategi yang bagus, setiap orang hanya perlu 30. Kamu bisa mencicipi semua hidangan. Ini tidak jauh lebih hemat dari Chai Disuan. Itu juga tergantung pada keterampilan memasak istriku yang luar biasa. Pemilik toko, Tongkue Pavilion, punya hari prasmanan gourmet. Merebut semua tamu kita. Gu Ping ini. Sepertinya kamu sudah melawan hatiku. Sekarang pelanggan yang tadinya antri di depan pintu kita. Mereka semua pergi ke Tongkue Pavilion. Hei Gu Pingan ini. Dari mana kamu dapat energi sebanyak ini untuk melakukan aktivitas begitu rupanya? Pemilik toko. Gu Ping'an pertama merekrut pria kuat sebagai koki kedua. Menangkap seorang penjahat sebagai pelari. Menangkap seorang penjudi di jalan sebagai penagih. Menggapa Turngar seperti Ikan Busik dan Yudang Busik. Siapa bilang tidak? Pria kuat itu tidak dikenal. Tapi pelari itu adalah Tombu. Rumah di mana-mana. Tidak punya tempat tetap. Bagaimana dengan Liu Xiaodao? Aku tidak pernah kalah setiap kali berjudi di jalan. Liu Xiaodao. Apakah Liu Xiaodao yang menang setiap taruhan? Ah, tepat sekali. Dia adalah yatim piatu Liu Mingsuo. Nongkrong di kasino. Tapi setiap kali uangnya dipertaruhkan. Semuanya untuk pengemis kecil Liu Mingsuo. Oke. Saya ingin kenal Liu Xiaodao ini sejak lama. Atur saja ya. Pemilik toko ini buku besar hari ini. Tolong lihat. Biar saya lihat. Oke. Buku besar ini enak dilihat. Kamu lihat dulu, saya mau bantu. Hei, jangan kerja berat buat cewek. Rumah cewek. Saya sudah lama di dunia ini. Belum ada yang bilang saya cewek. Itu bukan rumah cewek kamu. Memanggilmu apa? Memanggilmu pria kekar. Tidak juga. Di mataku, kamu adalah cewek. Kedepannya saya yang kerjakan semua. Oke. Pisau saku. Bawa piring ini kembali kasih makan anak-anak. Mereka pasti lapar. Terima kasih Nyonya. Hei. Kak Dao mau kemana? Baru pulang kerja bawa makanan buat enak-enak. Kak Dao ini perubahan hati. Ada apa? Makan saja dulu. Kita ada kasino baru. Masuk main 2. Main 2 saja. Ayo. Berlutut. Kamu mau apa? Anak muda memang tidak bisa sabar. Berapa dia kalah hari ini? Kembali ke pemilik toko. Total 500. 2-3 hari ini tidak akan ada. Mau bantuan? Jangan banyak omong. Kamu pasang jebakan buat menjebak saya. Hina. Terima kasih kamu masih orang tua. Tangkap besa tangkap barang curian. Bana parong. Jangan dengarkan. Selalu bertengkar sepanjang hari. Saya seorang pebisnis. Saya hanya ingin meminta bantuanmu. Selalu bertengkar sepanjang hari. Saya seorang pebisnis. Saya hanya ingin meminta bantuanmu. Saya di sini. Masuklah. Di mana itu? Itu. Sedikit lebih ke depan. Ini benarkan kan? Di mana itu? Itu tidak benar, sudah selesai. Mundur. Benar, ayo. Maju ke depan. Hei. Di sini. Oke. Hei, bolehkah saya melepas penutup mata yang rusak ini? Tentu saja tidak. Pria dan wanita. Jangan lihat yang tidak sopan. Ada banyak aturan. Hei, tunggu. Oh, oke, cukup. Saya pergi sekarang. Hei, tunggu. Ya, kamu sudah datang. Mengapa kamu tidak menggosok punggungku? Hei, bisakah kamu berhenti memperlakukan saya seperti pembantumu? Sekarang mudah. Saya belum sibuk seharian.
Tidak bisa mengangkat tanganmu. Kamu tidak bisa memperlakukan saya. Lagi pula, apa yang kamu katakan padaku waktu itu? Kai Feng wanita yang bertunangan, benar atau salah? Kaki depan saya mengatakan pada semua orang bahwa kamu adalah suami saya. Apa yang harus saya lakukan jika kamu lari dengan kaki belakang? Jangan jadi bajingan. Saya bertunangan untuk menikah. Bagaimana kamu bisa menikah dengan sembarangan? Ya, dia dan saya adalah teman masa kecil. Meskipun saya bertunangan saya. Mengapa kamu menanyakan ini? Saya hanya bertanya, kalau kamu jadi kaya, bagaimana kalau kamu meninggalkanku dan kembali menikahi nona tertuamu? HMPH saat itu kita. Aku takut kontrak palsu antara kita berdua sudah dibatalkannya. Siapa yang kamu pedulikan, siapa yang aku nikahi? Aku hanya ingin meminta bantuanmu. Kalau kamu membantuku mencari tahu kabar di pavilion Tongkue, aku akan membantumu menyelesaikan yang mustahil untuk 500 tael perak ini. Oh sayang. Hahaha bajingan. Apa yang mendatangiku? Jangan ganggu anak-anak. Liu Xiaodao. Nyawa anak-anak ini. Tapi semuanya ada di tanganmu. Hei, tunggu. Apa kamu benar-benar tertarik padaku? Aku tertarik padamu. Bagaimana mungkin? Aku ingin menjadi koki nomor 1 di Qiantang. Ya, koki nomor 1 di Qiantang. Jadi siapa yang bilang? Apa kamu cari masalah? Kamu cari masalah. Cari masalah. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Malu. Haha. Bagaimana? Sup ikan kakak Ipas Song pemilik toko ini benar-benar lezat dan halus. Benar-benar kelas atas. Bisakah itu ditiru? Aroma ini bisa ditiru. Tapi bau ini. Bagaimana kalau menambahkan ini? UPS. Bagaimana itu bisa terjadi? Kamu sudah memukul kepalamu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa kamu begitu ceroboh? Banyak sekali barang di dapur belakang, terutama pisau. Bagaimana kalau kamu terluka? Kamu tidak boleh datang ke dapur belakang lagi. Oh, bagaimana mungkin aku sebodoh itu? Kenapa kamu membantah? Hahaha. Aku akan memberimu putaran. Huhuhu. Apakah kamu baik-baik saja? Sudah lebih baik? Ya. Tiuplah lagi. Terima kasih kepada tidak seorang pun di dapur belakang. Kalau ada orang lain yang melihatnya, aku harus berpikir kita tidak baik. Tanganku juga patah. Batuk. Maafkan aku kalian berdua. Permisi haha. Oh, laut. Oh, kenapa kamu tidak bersuara? Hei kamu lanjutkan. Aku mengetuk mobil hehehe. Hei, Hei, teruskan. Tiuplah aku lagi. Kurasa itu bengkak. tiuplah kepalamu. Itu meniup kepalaku. Ini. Hei. Kakak Xiaodao, aku akan menemanimu ke kantor pendaftaran hari ini. Aku takut kantor nama itu bercampur dengan ikan dan naga. Hei, aku sudah berlatih, lihat aku. Hei tidak. Ayo. Pergi dengan baik, haha. Ya, kamu bisa memakannya dengan percaya diri. Ah, kamu makan itu. Itu enak. Aku ingin makan ini. Makan lebih banyak untuk tumbuh lebih tinggi, kamu tahu? Kakak juga makan. Hahaha, hei. Kenapa kamu tidak ingin orang memanggilmu gadis kecil? Kamu tidak mengerti. Tidak mudah bagi seorang gadis untuk mendapatkan pijakan. Pasti hari-hari yang sulit seperti ini. Dulu aku kosmopolitan. Harus berpura-pura menjadi anak laki-laki untuk mendapatkan jawaban. Oh, tapi hidup juga bahagia. Hahaha, ayo. Kakak aku sangat baik padamu.
Apa yang harus kamu katakan padaku? Terima kasih kakak ipar. Hahaha. Hei, jangan tangkap aku kalau kamu tidak bisa menangkapku. Hei, aku akan menangkapmu pelan-pelan. Ahai. Hahaha, si elang datang. Ah, ya. Surat dari Nyonya. Dikatakan sudah diserahkan kepada Yang Mulia Tongkue. HMPH? Dia peduli dengan kedamaian. Aku ingin membuka restoran di Qiantang. Tapi tidak semudah itu. Oh, bisnis ini sepertinya semakin buruk belakangan ini. Ya, dibandingkan 2 hari terakhir, tamu ini kurang dari separuh. Pelanggan tetap tidak datang. Sebelumnya, pemilik toko Wang dan pemilik toko Li tidak sabar menggunakan rumah kami sebagai kantin. Tidak ada satu orang pun yang terlihat dalam 2 hari terakhir. Bunga Duri. Aku punya tugas untukmu. Pergi cek apa yang sedang dilakukan Cai Diesuan belakangan ini. Apakah pelakunya sudah begitu jelas sekarang? Seluruh Qiantang menantikan penutupan kami. Bagaimana menurutmu? Ayo kita mulai. Oh gadis. Hai, mau tiketnya? Tiket apa? Cai Diesuan. Sup ikan kakak song. Sup ikan kakak song. Benar. Nah, ini sangat populer belakangan ini. Tapi menurut aturan kamu harus antri untuk mendapatkan tiket dan kemudian mengambil barangnya. Ya aku akan mengambil barangnya langsung. Mengambil barang langsung? Biar aku lihat. Aku tunjukkan padamu. Kasih kamu uang. 150 yuan sudah cukup untukmu. Percaya atau tidak aku akan Kenapa kamu memukul. seperti ini? Diam. Seperti? Sungguh? Maksudmu seperti apa? Persis sama. Si Rui. Persis sama. Ini persis seperti sup ikan nenekku. Tidak mungkin. Kecuali di dunia ini tidak ada orang lain yang bisa membuat rasa seperti ini. Siemens Leopard. Apakah dia nenek yang sama denganmu? Diamlah kalau tidak bisa bicara. Mereka jelas-jelas mencuri resep kita. Bunga berjalan. Sudah saatnya kita bicara dengan Tuan Simon ini. Bagus katanya. Jangan khawatir meskipun Guping An datang ke sini. Aku tidak akan mengkhianatimu. Yo pemilik toko Gu Tamu Langka. Ini sup ikan kakak song yang kamu pesan. Cobalah. Hei. Rasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dibuat istriku. Guping An membohongiku. Jangan membodohi dirimu sendiri pada akhirnya. Apa maksud pemilik toko? Resep yang sama ini. Kalau yang membuatnya berbeda, rasanya tentu saja berbeda. Dia cemburu padaku. Ayo pergi. Pulang dan minum sup ikan kakak Feng kita. Kamu cemburu padanya. Kamu cemburu padanya. Hahaha Guping An. Kamu cemburu padanya hahaha. Guping An. Aku membuatmu gila. Membuatmu sombong. Membuatmu memberiku senyuman. Sebenarnya aku melihatnya. Pemilik toko kamu pura-pura marah. Hanya untuk membuat Simen lengah. Benar. Tapi aku benar-benar marah. Hidangan andalan dicuri. Siapa yang tidak marah? Aku tidak marah. Resep turun-temurun Song Shiwei yang dicuri. Aku harus bersuara untuk nyonya bosmu. Pemilik toko kamu sangat menyukai nyonya bos ya? HMPH. Aku suka Song Shirui. Di mana kamu baca itu? Kamu gagap. Hahaha. Aku dulu bilang begitu.
Rui baik-baik saja. Tidak terlihat sehari. Seperti 3 musim gugur. Pemilik toko itu. Silakan berikan surat cinta ini ke Rui. Oh iya. Tapi pemilik toko. 18 menit pertama bulan ini. Sudah dikembalikan utuh. Aku suruh kamu pergi. Kenapa banyak bicara? Hei pemilik toko. Berani bertanya. Apa yang hebat dari Song si Rui ini? Kalau ada foto terbaru, aku mau jadi selir untukmu. Harus antri dari dalam kota Qiantang sampai luar kota? Rui tidak seperti wanita lain di dunia ini. Contoh. Itu siang yang cerah. Kamu ada di sana. Cepat kembali. Tolong biarkan aku pergi. Ayo, aku janji tidak akan bilang siapa-siapa. Aku tidak menunggumu, cepatlah. Tolong maafkan aku. Ayo pergi. Kontrak penjualanmu ada di sini. Aku akan lihat siapa yang berani menyentuhnya. Hei. Merampas gadis rakyat di siang bolong. Aku yang urus. Sekarang dengarkan ini. Dia gadis yang menyelinap keluar dari kamar tuan kita. Apa ada hubungannya denganmu? Tidakkah kamu lihat dia tidak mau kembali denganmu? Tuan kita sudah membayarnya. Gadis siapa kamu? Anjing menangkap tikus. Jangan kasar pada gadis ini. Mundur. Aku bisa melepaskan gadis ini. Tapi bisakah kamu kembali denganku? Hei pemilik toko, apa sakit? Gadis ini punya kekuatan tangan yang besar. Hahaha, mungkin ketulusanku kurang. Benarkah? Untuk menunjukkan ketulusan, biar saya perkenalkan diri, nama saya SY. Aduh, saya mengandalkan. Nakal. Saya bisa meminta gadis ini pergi denganmu. Dan saya mengembalikan surat jualnya padanya. Tidak, bisakah kamu menggunakan ini untuk bertukar alamat kontak dengan gadis itu? Hitung kamu bijak. Sangat kuat, saya suka. Lautan luas. Bagaimana dengan nyonya pemilik? Kakak pisau. Hei, sudah kembali. Resep ini. Tapi nenek saya mewariskan karya hidup saya. Ayam bebek, ikan kepiting, udang April. Sebuah panci anggur hangat membuat rumah. Akhir dunia. Kayu bakar, beras, minyak, garam, kecap, cuka, teh. Yah, karena Yugong begitu terkenal. Kamu berasal dari keluarga koki. Kenapa bisa sampai seperti ini? Keluarganya juga pernah mengalami masa di mana tidak bisa khawatir tentang makan dan minum. Tapi kemudian ada kebakaran. Hanya saya dan buku masak ini. Semuanya hilang. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah saya bilang dapur belakang tidak boleh masuk? Menangis. Tidak. Menangislah jika kamu mau. Resep saya dicuri.
Apa salahnya menangis sebentar? Uh. Oh, saya tidak bisa membayangkan bersaing di hari biasa. Tuan Song yang tidak takut langit dan bumi juga punya kuda ketika kamu kehilangan kaki depanmu. Kamu. Apa kamu masih mengolok-olok saya? Ah, saya salah. Oke. Apakah ini kue Li Xiang? Tentu. Tentu saja istri saya ingin makan yang terbaik di Qiantang. Oh sayang. Jangan khawatir tentang Cai Diesuan. Aku pasti akan membantumu mendapatkan keadilan. Aku ingin semua orang tahu. Kamu tidak akan berakhir dengan baik jika kamu menggertak Song Shirui. Haha, Xianggong, kamu sangat baik. Muse. Kamu sedikit lebih ringan. Aku tidak bisa bernapas. Apakah kamu menemukan orang yang mencuri resepnya? Hahaha. Oh. Rui. Hei, lihat. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Hei pemilik toko simen. Aku datang ke sini hari ini untuk berterima kasih padamu. Kamu berterima kasih padaku matahari terbit dari barat. Terima kasih kepada Cai Diesuan, dia juga membuat sup ikan. Ini telah memberikan pujian bulat untuk Tongkue Pavilion kami. Aku yang bersikap buruk kemarin. Aku meminta maaf kepadamu dengan sungguh-sungguh. Itu sedikit hati-hati, tidak hormat, silakan terima. Prestasimu benar-benar mengagumkan. Resep dari pemilik toko. Aku tahu pasti itu hantu tua yang tidak bisa diandalkan. Pemilik toko Heximen. Sampai jumpa, lebih banyak urusan keluarga. Hadiah kami telah dikirim. Aku tidak akan mengganggumu. Selamat tinggal. Wanita itu pergi. Hei pemilik toko. Kita tidak bisa tertipu kan? Pergi dan undang pemilik toko Tang kepadaku. Ya. Ah, pemilik toko. Aku pergi ke 8 toko gula. Tidak ada yang menjual gula. Kamu bilang gula ini tidak langka. Mengapa seluruh Qiantang menghilang dalam semalam? Oke. Kamu lihat sekeliling. Mereka yang biasanya menjual tangkue di jalan ini. Peniup gula sudah pergi. Jelaskan apa? Artinya mereka juga tidak punya gula. Ya, artinya mereka tidak ingin orang lain membeli permen itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus masak pakai gula setiap hari. Pulang buat rapat? Hei toko, pelan-pelan dong. Hei, tunggu, aku kakiku pendek. 30%. Berapa yang dibayar Gu Ping An? Aku punya Simon 30% lebih banyak dari dia. 30%. Apa itu membuatku sedikit licik? Aku lihat 40% dari kita. Toko Tang. Ini sudah jadi ketulusan terbesar dari Cai Diesuan kita. Keluarga. Sebagai restoran terkenal di Qiantang. Aku tidak pernah menyangka. Kita sedang mengalami krisis, Tang. Sekarang saatnya semua orang bersatu. Ayo pakai otak kecilmu. Kita butuh rencana yang matang. Itu bisa bantu Shirui memulihkan satu permainan. Juga bisa selesaikan masalah gula. Siapa yang punya mesin gunting kucing telapak tangan? Aku bilang telanjang kaki tidak takut sepatu. Mending kita langsung injak sepatu bot. Aku dengan. Aku akan ikut lagi. Kamu ngapain? Apa ini tidak memberimu upaya kolektif? Bagaimana dengan crowdsourcing? Semuanya lembut-lembut. Masuk rumah sakit, menangkan Yamen. Apa kamu tidak mengerti ini? Kurasa kita harus tutup dulu. Aku pergi cari Tang di luar kota. Kita akan buka lagi kalau aku temukan Don. Hei.
Kamu lupa? Ada satu koki lagi di toko kita. Hei, tuan tamu, mustard dan irisan domba pedasmu. Oh bagus. Udang lonjing goreng cabai jahe ayam ibumu. Silakan dinikmati. Kelas 2. Kenapa setiap masakan di rumahmu pedas? Enak sih enak. Aku benar-benar mati kutu. Kapan keluarga kalian berubah gaya? Hai petugas pelanggan, apa yang tidak kamu ketahui? Menu diet musim semi dan panas baru kami. Seperti kata pepatah, makan lebih banyak makanan pedas di musim semi dan panas. Berkeringat membantu pencernaan. Kamu sedang makan makanan sehat. Makan itu bergizi. 1 tael perak. Kak Dao. Meja itu. Oh iya. Pertama resepnya dicuri. Lalu gulanya habis terjual. Simon memainkan permainan besar. Jika kamu bilang, monopoli gula itu untuk membuat kami bangkrut. Orang yang mencuri resepnya. Tebak apa yang kurang dari kami? Bukti. Si pemilik toko itu, menurut sumber terpercaya, Song Sirui dan Gu Ping'an nikah palsu. Tentu saja, kupikir Rui tidak mungkin menikah dengan si bocah itu. Xiaoji, ayo pergi menemui Kapten Sao. Nyonya, kami sudah menguasai pavilion Sparrow Perunggu. Aku tahu akan terjebak. Itu sebulan yang lalu. Kamu ada di daftar kasino di seluruh Qiantang. Lalu suatu hari, kamu kehilangan semua modalmu. Utang judi yang besar. Pemilik bengkel mengancam akan meminta salah satu tanganmu. Tapi kamu melunasi semua utangmu dalam semalam. Katakan padaku bagaimana. Kak Pisau, jika ada kesulitan kamu bisa cerita pada kami. Pemilik toko. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Simon memerasku dengan adikku. Jika aku tidak memberitahunya, ditambah utang judiku sebelumnya, kami tinggalkan semua nama. Besok tidak akan ada yang tersisa. Aku seharusnya terkutuk, aku benar-benar seharusnya terkutuk. Aku benar-benar pantas mati. Pemilik toko, aku sangat menyesalinya sekarang. Aku bukan manusia. Kamu menghukumku. Pisau, kamu anak yang baik. Tapi apakah kamu bingung tentang ini? Maka Simon bisa membantumu melunasi hutang judimu. Pemilik toko kita tidak bisa membantumu melunasi hutang judimu. Mengapa kamu tidak begitu percaya pada orang-orangmu sendiri? Aku benar-benar salah. Pisau mengkhianati kepercayaan semua orang. Tolong beri aku kesempatan lagi. Hal terpenting bagi pisau untuk menjadi manusia adalah integritas. Setelah kepercayaan runtuh, sulit untuk membangunnya kembali. Toko mengalami kerugian besar, tapi kamu tidak bisa membantu. Aku mengerti bahwa empati adalah prinsipku sebagai teman. Tapi satu ketidaksetiaan adalah prinsipku sebagai pemilik toko untuk tidak menggunakannya seumur hidup. Betapa pentingnya resep bagi penjaga. Aku harus melindungi batas bawahnya. Aduh. Cahaya hitam ini. Kemana Tongkue Pavilion akan bernyanyi? Kapten Zhao. Maaf, toko kami tutup pada jam ini. Di mana istrimu? Di dapur belakang. Aku sudah menikah. Siapa yang masih mencariku setiap hari? Royui. Kurasa kamu tidak punya niat baik. Bagaimana mungkin? Kapten Zhao, aku tidak tahu mengapa kamu mencari kami dan suamiku. Apakah ada yang melaporkan bahwa kalian adalah pasangan palsu? Ikutlah dengan kami. Bersandiwara sebagai pasangan. Aku tidak tahu orang jahat mana yang berbicara omong kosong. Apakah kamu menghalangi? Kamu panggil dia keluar. Aku akan menghadapinya langsung. Bukankah jawabannya sudah jelas? Oh, karena ini pasangan asli. Maka pasti ada buktinya. Bukan bukti. Sekarang ini pasangan asli butuh bukti. Tapi ini bukti? Aku punya. Oh, Tolong tunggu sebentar.
Terima kasih. Ini waktu aku dan istriku menyalakan lilin pernikahan beberapa hari lalu. Merah jatuh istriku belum dicuci. Mau cek? Tidak senonoh. Cek apakah ada luka. Kalau begitu, Kita pamit kalau sudah dicek. hei jangan repot-repot, jangan repot-repot. Aku tidak percaya ini pasti palsu. Kalian tidak asli. Ngapain tarik-tarik aku? Hei, Jalan pelan-pelan pemilik warung, sering makan di sini pemilik warung. Istri. Ini sebenarnya kain putih. Cuma beberapa tetes darah babi. Hahaha Guping An. Bisa diskusi sama aku kalau pakai trik ini lagi? Aku buru-buru, aku salah. Hehe, maaf. Aku salah, aku salah. Aku salah, oh tidak. Bagaimana dengan saudara pisau? Oke. Pemilik warung. Nyonya pemilik. Paman Hai dan Cihua. Maaf. Kenalin semuanya. Pisau Sansheng beruntung. Tang Shouking juga dilakukan oleh Simen menyuap pedagang Tang. Tapi aku baru tahu cara bikin gula dari bit. Aku serahkan ke kamu. Pisau tidak mengharapkan maaf dari semua orang. Aku hanya berharap bisa menebus kesalahan. Simpan pisau. Silakan. Kapten Shao, apa maksudmu? Trik kecil Guping An tadi jelas menipu. Kamu juga percaya? Tentu saja aku tidak percaya. Jadi kamu ikut kembali denganku. Aku menyusul mereka. Hei petugas Shimen. Petugas Shimen. Santai saja. Pemilik toko ini berisiko masuk penjara. Juga menyanyikan drama ini. Bagaimana dengan Nona Song? Taruhlah kesucianmu untuk menemaninya dalam drama ini. Bagaimana dengan kedua ini? Mungkin tidak ada kebenaran. Menurutku, sulit untuk mengatakan apakah dia dan istrinya asli atau palsu. Tapi kecocokan adalah dingtolk di papan. Pikir lagi. Selamat tinggal. Saling mencintaikan. Oke. Aku ingin mereka terlihat baik. Ayo pergi. Kamu sudah tidur. Punggungku sakit. Maka aku akan memukulnya untukmu. Lalu ada Koki Laosong. Tunggu sebentar. Bisakah kamu lebih lembut? Aku bukan adonan yang kamu buat untuk roti. Keahlianku top notch. Kamu tidak percaya padaku. Aku takut karena aku sangat mempercayaimu. Takut, oh. Tunggu sebentar. Berhenti menggaruk. Gatal. Kamu sengaja melakukannya kan? Sengaja kan? Sengaja kan? Sengaja menggarukku. Menggelitiku. Sengaja hahaha. Aku lelah. Tidurlah. Tidurlah. Semuanya akan beres. Semuanya akan baik-baik saja. Hei pemilik toko ini hidangan pedas di pavilion Tongkue. Sudah berhari-hari berguling-guling. Bisnis semakin buruk hari demi hari. Kamu tinggi. Tingginya beneran. Nangani si Guping An kecil. Apa lagi yang kita butuhkan? Bukan ini kasih pavilion Sparrow tembaga. Kenapa dia narik talas sebanyak itu? Kamu bisa masak. Talasnya enak enggak? Lihat aja trik apa yang bisa dia mainkan. Iya nyonya. Permen ini beneran buat kamu bikin. Metode si pemilik toko berkat pisau. Untuk toples permen ini. Lalu aku nyonyahi. Sudah beberapa hari dan malam nggak tidur. Proses produksinya terlalu ribet. Kamu harus potong bit jadi potongan dulu. Setelah hidangan ini busuk, angkat aja. Saring jusnya pakai kain kasa. Lalu kita kukus sampai kering. Kedengarannya simpel. Tapi lebih susah dilakukan. Benar kan? Kali ini si pemilik toko
Kamu harus kasih aku kenaikan gaji. UPS lama-lama. Hei, aku kasih kamu cuti berbayar sebentar lagi. Hehehehe, setengah hari. Enggak. Setengah hari hehe. Setengah hari kamu nggak cukup buat aku tidur. Kamu bilang, Lalu hadiah apa yang aku dapat? Jangan khawatir Nyonya, aku punya rencanaku sendiri. Jangan perlakukan kami buruk. Koki Genius Pavilion Tongkue. hei tunggu hei. Aku kelebihan lagi. Ya, kali ini krisisnya udah berakhir. Di masa depan mungkin Simen punya trik lain. Kamu harus memikirkannya. Sudah waktunya mereka makan rugi. Kalau enggak, mereka nggak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Oke. Terima kasih atas kerja kerasnya. Oke, Ayo pemilik toko Yan. Jangan khawatir, Pak Yan UPS. Coba ikan kepala lada spesial kami. Wangi dan pedas, dijamin suka. Kereta saya belum berhenti. Hal-hal kecil. Cui Hua. Bantu Pak Yan parkir mobil. Jangan tekan garisnya. Oke, Hakyo, kenapa kamu melakukan ini? Saya masih menunggu untuk mengajak seseorang berbelanja. Pak Yan santai saja. Mari kita minum teh. Pak Yan, saya ada tawaran. Saya ingin bicara tentang kerjasama. Singkat cerita, 3 hari ke depan, Bit akan menjadi sayuran terlaris di Kiantang. Jual Bit di hari panas. Jangan percaya. jangan percaya. Sekarang seluruh permen Kiantang sedang terburu-buru. Kamu tidak bisa beli gula. Jika kamu adalah pemilik toko, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja cari pengganti. Pak Gu, kamu punya cara untuk menjual Bit. Saya punya cara untuk membuat Bit kamu habis. Tapi bagaimana setelah selesai? Saya mau 30%. Setuju. Apa yang terjadi dengan pemilik toko? Pemilik toko, kamu 500.000 satu kendi. Saya tuang 3 cangkir dan habis. Bagaimana dengan anggur? Tuan tamu, ada apa? Kamu tidak minum cukup. Tidak cukup anggur. Oh, ini tidak cukup. Pelayan pasti salah ambil. Jadi saya akan ganti teko untukmu. Lalu saya akan beri kamu teko gratis. Bagaimana menurutmu? Itu baru benar. Lalu kamu makan dulu. Segera ganti untukmu. Sibuk. Jelaskan itu padaku. Penjaga toko. Aku salah, seharusnya aku tidak minum dari tamu. Aku bingung sebentar. Aku hanya akan memarahi diriku sendiri. Tahukah kamu bahwa kamu tidak boleh minum anggur tamu? Ini masalah prinsip. Saat membuka toko kamu harus jujur. Dan kamu. Tidak apa-apa jika kamu minum sedikit, tapi hasilnya kamu minum setengah teko. Aku. oh tidak. Aku menangkapnya sedang minum. Hasilnya tanganku gemetar, menuangkan setengah teko ke dalam panci. Meja itu akan dipotong dari gajimu. Lain kali pergilah saja. Hei, oke. Berhenti memarahinya. Terima kasih padanya, aku membuat penemuan baru. Cobalah. Ini dia. Ini dia hangsan fresh dibuat dari udang dan kulit babi serta bola ikan ini. Tidak sengaja menambahkan alkohol. Rasanya menjadi lebih lembut. Bagaimana hasilnya? Oke. Enak. Itu bagus. Hei, tapi gaji tetap harus dipotong. Oh, benar. Kamu pergi menemui penjaga toko dari berbagai toko. Tapi ada hasilnya. Oke. Duri itu datang. Ini adalah hadiah pertemuan yang diberikan kepada kita oleh para penjaga toko. Karena masalah gula kali ini, semua orang sedih. Setelah aku memberitahu mereka resep membuat gula, mereka sangat membantu. Di masa depan baik itu kue gorengan atau permen. Ada juga restoran kecil. Kamu akan mempertimbangkan kebaikan kita. Lalu, Simon menyinggung semua orang. Pantas saja. Suamiku, mengapa kamu begitu hebat?
Murid-murid, apa yang akan kalian lakukan tanpa kalian? Hati-hati, masih ada orang di sini. Tidak ada siapa-siapa, ha? Hei ya. Tidak ada siapa-siapa. Hei jendela, hei. Hei. Paviliun Merak telah meluncurkan hidangan baru. Hei, kalian harus mencobanya. Pergi. Kalau begitu aku juga akan mencobanya. Pergi, coba saja. Ayo pergi. Pemilik toko simen. Kamu yang membeli semua gula itu. Aku baru saja mengakhiri kerjasamaku dengan keluargaku. Sekarang dia mengajari toko-toko di seluruh kota cara membuat gula. Apa yang harus kulakukan dengan diriku sendiri? Kali ini keluarga Tang tidak akan bangkit tapi jatuh. Berapa banyak bisnis yang harus aku kurangi lagi? Pemilik toko Tang, santai saja. Ayo duduk. Aku punya pilihan lain. Ini urusanmu untuk bersaing dengan Paviliun Tongkue. Aku tidak akan menemanimu. Lao Ji. Kirim pesan kepada orang dewasa. Sudah waktunya dia bertindak. Ya. Nyonya Qiantang punya kabar. Rencananya gagal sekelompok. Benda yang tidak berguna. Kalau begitu biarkan dia pergi. Tapi dalam situasi seperti ini apakah kita akan terungkap? Jangan khawatir. Dia tak pernah meleset. Baiklah, 1 ikan kepala cabai. HOC 11 cai. 6. Hei, aku kehilangan minumnya. Ayolah, isi lagi. Kamu sangat sibuk, biarkan saja Bunga Duri yang mengurus penyajian. Lihat, Bunga Duri sudah berlari sampai kakinya patah. Aku baik-baik saja dengan 2 piring. Dan lebih banyak orang memesan kepala ikan lem hari ini. Shanghai lebih sibuk dariku di dapur belakang. Itu juga tidak akan berhasil. Sakit rasanya melihatmu berlarian, jangan bergerak. Oke, ayo kita kembali. Ada bunga betina didatang. Jangan perlakukan aku seperti manusia. Aku pergi sekarang. Silakan nikmati hidanganmu. Hei, masuklah. Pemilik toko terganggu lagi oleh nyonya pemilik. Nyonya pemilik ini sedang menghadap ke atas. Aku akan memikatmu dengan 7 daging dan 8 sayuran. Jika kamu ingin berdandan, maka juamu akan hilang. Ngomong-ngomong Suhua, apa yang biasanya kalian para gadis sukai? Bedak pipi. Aku tidak bertanya. Aku akan memilihnya sendiri. Ada kejutan untuknya. Apa yang kamu lakukan? Rahasia. Hei. Ah. Hei, biar aku memberitahumu sebuah rahasia. Apa masalahnya? Pemilik toko akan membelikanmu bedak pipi sebagai hadiah. Ini benar. Dia baru saja bertanya dan aku keluar. Tunggu saja hadiahnya. Pemilik toko sudah kembali. Siapa gadis ini? Gadis. Makan pelan-pelan. Jangan tersedak. Hei paman, Han, tuangkan air untuknya. Ayo. Ini dia airnya, gadis. Feiyan, terima kasih atas bantuanmu. Kalau tidak, aku tidak tahu kapan aku bisa keluar dari lautan kesedihan. Aku tidak pergi. Aku bilang aku tidak menjual diriku. Aku hanya tidak akan pergi. Para pejabat tinggi melihatmu sebagai berkah yang telah kamu tanam dalam 8 kehidupan. Mengapa kamu yang mengurus? Ikutlah denganku. Tidak pergi. Jika aku harus pergi, aku akan mati. Aku akan pergi. Aku akan mati. Hei. Pak, Anda baik-baik saja. Tidak apa-apa. Gadis kecil itu tidak mau masuk ke rumah. Mengapa Anda harus memaksanya? Yona, Anda di sini untuk bermain peran pahlawan menyelamatkan gadis cantik. Terlalu. Urusi urusanmu sendiri. Sok tahu. Nyawa dipertaruhkan. Bagaimana Anda bisa bercanda? Jika Anda punya kemampuan, Anda bisa menebusnya. Tebus dirimu sendiri. Tidak ada uang. 50 tael. 500 tael. Giok ini lebih dari 500 tael. Oke. Mulai sekarang dia bukan milikmu lagi. Oke, hei. Ayo pergi. Hei gadis. Saya sudah mendengar Senua Tentang Anda. Ini seperti versi Qiantang dari Du Qiuniang. Ayo. Tidak ada metafora, jangan membuat metafora. Hahaha.
Bukankah Anda bilang dia pergi membelikan saya ruge guache? Mengapa Anda membawa seorang gadis kembali? Saya juga tidak mengerti ini. Pemilik toko tidak ingin mengambil selirkan. Dia berani. Tapi dia bahkan memberikannya giok termahal. Apa artinya itu? Apalagi artinya? Nona Feiyan, baiklah mengapa Anda tidak tinggal di Tongkue Pavilion dan membantu? Pemilik toko bagaimana menurut Anda? Saya pikir begitu. Tapi uang bulanan mungkin berkurang 1 atau 2. Oke, Terima kasih Pak, terima kasih Nyonya. Sama-sama sama-sama. terima kasih Pak, terima kasih Nyonya. Hei, saya tidak menyangka Anda begitu ceria. Dia berjanji akan meninggalkan Feiyan. Memang layak disebut pahlawan. Kamu membawa orang-orang kembali. Selain itu seorang wanita meninggalkan rumah bordil terisolasi. Apa yang bisa kamu lakukan? Ya. Kamu benar-benar tepat. Dan kamu membawa orang-orang kembali. Tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Ya, itu benar. Saya sudah memajang semua liontin giok. Liontin giok itu tumbuh bersamaku. Saya sangat enggan. Ya, biasanya saya mencari. Hari ini dapat kesempatan besar. Bukankah ini pertaruhan hidup? Kamu tidak akan marah, kan? Tidak, Kamu pasti marah. tidak. Apa kamu marah? Apa kamu benar-benar marah? Apa kamu tidur? Kalau tidak tidur, pergi keluar. Saya tidur. Pemilik toko melakukan pembayaran. Hei, ayo mulai. Tamu yang terhormat berjalan pelan-pelan. Saudara Ping An datang segera. Baiklah. Saya tuangkan teh untukmu. Saudara Ping An datang untuk minum air. Terima kasih. Baiklah. Saya akan melakukannya sendiri. Tidak apa-apa, saya akan datang. Saya akan melakukannya sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya akan melakukannya sendiri. Nyonya Bos, kenapa kamu tidak minum teh juga? Saya lihat kamu kehausan setengah mati. Ayo. Pemilik toko Chai Diesuan telah mengundang rombongan terbaik. Dirikan meja di restoran. Pertunjukan gratis untuk semua orang. Mainkan, nyanyikan, sulap. Begitu sibuk. Hei, bayar-bayar. Hei. Lihat kalian semua. Bukankah ini teknologi penghindaran jenis baru? Bunga duri, bisakah kalian mengecilkan suara kalian lain kali untuk berita seperti ini? Oke, uang. Pemilik toko. Nah, Nyonya tertua menulis bahwa merpati telah dilepaskan. Apakah saudari saya menyebutkan identitas asli merpati dalam surat itu? Kata demi kata. Hei. Tampaknya saudari saya masih belum cukup mempercayai saya. Mungkin Nyonya tertua memiliki pengaturannya sendiri. Oke. Kamu awasi saya akhir-akhir ini. Mengerti? Silakan kelompok. Simon berusaha keras untuk merebut bisnis. Saya hanya mengatakan bahwa Simon belum bergerak akhir-akhir ini. Ternyata itu adalah langkah besar. Hei, jangan khawatir. Kita tidak bisa belajar berkelahi. Mereka bermain dan bernyanyi. Mari kita punya pisau, senjata, dan tongkat. Oh ya. Kamu pertama-tama memiliki batu pecah di dada. Biarkan saya bertanya. Siapa kita untuk memecahkan? Kamu sangat keras. Sayang sekali tidak menggunakannya untuk memecahkan batu. Kenapa saya? Kenapa kamu tidak memecahkannya? Saya ingin hidup 2 tahun lagi. Nah, maka kita harus membuat pertunjukan. Angkat tangan. Angkat tangan setuju dengan batu pecah di dada laut. Hei, tidak, hei. Tunggu. Shri. Hei, Shirui, bisa memotong semangka dengan pisau terbang. Kemudian letakkan di belakang batu pecah. Kamu memegang semangka besar. Hei. Ya, kita punya profesional. Siapa? Oke, jika itu adalah saudara Ping An yang berbicara, saya bisa mencobanya. Oke.
Jika itu adalah saudara Maka Ping An, kamu siap. saya bisa mencobanya. Kita akan tampil di panggung besok. Zihua pergilah ke pintu dan pasang tanda. Kenapa saya lagi? Masterpiece baru dari Tongkue Pavilion. Penari nomor 1 Qiantang Li Feiyan menari keluar dari dunia persilatan. Apa seni hari ini? Jangan sampai ketinggalan. Tuan tamu silakan. Saya ingin mencicipi. Tiga hal indah. Sanmei Linmen UPS. Apa yang baru saja kamu katakan? Lupakan saja. Hei, beritahu saya. Jadi ada apa? Hei kakak Litmus. Lihat betapa hebatnya dia. Mau saya jadi pemilik toko. Saya juga sangat menyukainya. Kamu yang menyelesaikannya. Yah yang disebut orang mengandalkan pakaian dan kuda mengandalkan pelana. Pria benar-benar tidak ada yang bisa diandalkan. Ketika melihat gadis cantik lupa siapa dirinya. Saya bilang kenapa tiba-tiba ingin memberi saya hadiah. Ternyata saya pikir saya jelek tanpa wajah. Kali ini saya akan memakai banyak riasan untuk mengejutkan semua orang. Feiyan harus mengundangmu beberapa hari ini. Ketika pasokan pelanggan toko kami stabil, bisnis lebih baik. Kamu tidak perlu tampil di panggung setiap hari. Bagus untuk tampil di panggung setiap tanggal 15 tahun baru. Oke, asalkan aman. Kakak kamu butuh Feiyan. Siap sedia ya? Ah, ada apa denganmu? Ah, Gu Ping An. tidak. Uhuh. Apa yang kamu lakukan, Nona? Gu Ping An ini. Saya pikir kulitmu gatal. Apa yang kamu lakukan, Nona? Gu Ping An, saya pikir kulitmu gatal ya. Kenapa kamu bilang begitu? Apakah kamu pikir Feiyan cantik dan menyukainya? Apa hubungannya Feiyan dengan aku? Seberapa cantik pun dia, wajah itu tidak tumbuh di kepalaku. Kamu pasti suka dia. Dari mana kita mulai? Lalu kenapa kamu selalu mengelilingi dia setiap hari? Kerajaan Tang kita hanya sebesar itu. Lalu kamu masih menyapanya. Kita sudah mengandalkannya untuk bisnis belakangan ini. Lalu dia muncul di panggung hari ini dan kamu masih tidak bisa mengalihkan pandanganmu darinya. Aku tidak melihat dia. Aku melihat tato-tatonya. Tato. Ya, aku selalu memikirkan tanda di dadanya itu. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Kamu mulai membuat alasan sekarang. Kamu benar-benar punya masalah. Entah kamu atau aku yang tidak punya. Kamu punya, aku benar-benar tidak. Kamu punya. Aku suka kamu. Bisa kamu ulangi lagi? Aku bilang aku suka. Bisa kamu pergi cuci muka dulu? Kamu lanjutkan.
Aku bilang aku suka kamu. Meskipun awalnya aku tidak suka kamu. Kamu tidak terkendali dan semaunya sendiri, sangat dominan. Tapi setelah bergaul, aku menemukan bahwa kamu sebenarnya gadis yang tulus dan baik hati. Aku tidak tahu kapan mulainya. Aku tidak bisa menahan diri untuk memikirkanmu. Aku tidak pernah memikirkannya. Bagaimana aku memberitahumu kata-kata ini? Karena aku selalu ingat perjanjian pria terhormat kita. Aku juga takut kamu hanya menganggapku sebagai kakak. Lebih takut lagi setelah kamu tahu aku suka kamu. Kamu akan mengabaikanku. HMPH, kamu benar-benar tidak bohong? Siapa yang akan berbohong padamu di saat seperti ini? Aku sudah berlatih pengakuan ini lama sekali. Siapa sangka akhirnya jadi pengakuan. Tapi kamu sangat peduli padaku. Apakah itu berarti kamu juga suka aku? Hei. Aku sudah menjawabmu, kamu belum menjawabku. Ah. Itu sikapku. Di mana? Bisa lepasin talinya dulu?